Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita wajib bersyukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, tausiah kita pada siang hari ini khususnya kita akan membahas bagaimana menghadapi ujian dan cobaan di saat wabah corona. Sebagaimana kita melihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juz kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang artinya, dalam keadaan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini sangatlah penting bagi kita bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan. Allah senantiasa mengatakan kepada kita bahwasanya selama manusia masih hidup, mereka senantiasa diuji, baik dalam keadaan kesenangan, kesempitan, kekayaan, kemiskinan, dan hal-hal yang lainnya. Terutama dalam keadaan di zaman sekarang ini, yaitu virus corona. Jadi yang paling kita utamakan adalah kita ikuti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, di saat kita ditimpa musibah, maka tanamkanlah dalam hati kita yaitu sifat sabar. Hal ini sering dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dan begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bahwasanya manusia itu bukanlah dilihat dari kekayaan, bukanlah dilihat dari kemiskinan, tetapi yang membuat manusia itu berhasil itu disebabkan mereka bersabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Hal ini sesuai yang telah bagaimana terjadi bahwasanya dahulu di Arab Saudi, ada seorang pemuda. Beliau senantiasa baca Quran. Tak ada satupun kekurangan yang ada pada dirinya. Tiba-tiba pemuda yang saleh ini jatuh sakit. Kemudian ketika itu pun ia mempunyai seorang sahabat, seorang dokter. Ketika itu sahabatnya mengatakan kepada pemuda tersebut, wahai sahabatku, aku melihat engkau senantiasa dalam lindungan Allah. Dan pada saat sekarang ini, aku melihat engkau dalam keadaan sekarat. Penyakitmu sangat sulit untuk disembuhkan. Berkatalah pemuda tersebut, sesungguhnya aku senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk apa saja yang Allah berikan kepadaku,
Aku senantiasa memperbaiki diri. Apa kekurangan yang ada pada diriku? Tak lama kemudian, sang dokter ini pergilah ia. 2 bulan setelahnya kembalilah ia kepada pemuda tersebut yang dalam keadaan sakit. Tak disangka-sangka ditengoknya lah pemuda tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Dan berkatalah seorang dokter tersebut, "Wahai sahabatku, aku melihat keajaiban yang ada pada dirimu. Dahulunya engkau 2 bulan yang lewat, aku melihat engkau dalam keadaan sakit dan penyakitmu sangat sulit disembuhkan. Tetapi pada saat sekarang ini, aku melihat engkau dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Apa yang menyebabkan hal ini semua?" Berkatalah pemuda tadi, "Hal ini penyebabnya adalah aku senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Aku bersabar. Barangkali sebelumnya aku ditimpa penyakit ini, aku lupa untuk senantiasa beristighfar. Aku mungkin lupa untuk solat tahajud. Barangkali aku lupa untuk membaca Al-Quran. Maka ketika aku dalam keadaan sakit, aku senantiasa membaca Al-Quran. Di saat penyakit datang menggorogotiku, aku beristighfar kepada Allah. Aku senantiasa salat. Aku senantiasa baca Quran. Dan itulah obat untuk menyembuhkan penyakitku." Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan bahawa kita adalah makhluk Allah yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, khususnya di zaman sekarang ini, banyak orang senantiasa menganggap bahwasanya musibah tersebut berasal dari orang lain. Terkadang-kadang ia lupa bahwasanya Allah mengatakan tidak ada sebuah kejadian yang terjadi di muka bumi tanpa izin Allah. Namun yang perlu kita ingatkan dalam diri kita adalah, apakah kita termasuk dari golongan orang-orang yang benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ini sesuai yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, kalau seandainya manusia mati, sesungguhnya kematian manusia itu hanya berpindah dari alam manusia menuju alam akhirat. Tetapi kalau seandainya hati manusia mati, maka terputuslah hubungan manusia dengan Allah dan negeri akhirat. Maksudnya adalah, lebih berbahayanya mati hatinya manusia dibandingkan jasadnya mati. Hal ini menunjukkan hubungan manusia dengan Allah haruslah terjalin selama mereka hidup di dunia. Jangan sampai mereka terputus hubungan mereka dengan Allah dan negeri akhirat. Karena tidak ada yang bisa menolong manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hal ini kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nikmat ada di dunia ini seperti manusia mencelupkan jarinya ke dalam air laut. Kemudian ia tarik jarinya tersebut dan ia melihat ada tetesan-tetesan yang ia celupkan tadi. Bahwasanya nikmat dunia ini seperti tetesan ia celupkan ke dalam air laut dan ia tarik. Maka tetesan itulah nikmat yang ada di alam dunia. Sedangkan nikmat di akhirat adalah seperti air laut yang luas dan dalam. Maka
sesuai yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya dalam hidup ini manusia hendaklah ia mengorbankan dunianya demi kepentingan akhiratnya. Jangan sampai manusia mengorbankan akhiratnya atau agamanya demi kepentingan dunianya, seolah-olah dunia ini lebih penting daripada akhirat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tentu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah senantiasalah kita berdoa di saat kita sujud, terutama kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kalau seandainya engkau memiliki hajat dan hajatmu itu sangat banyak, maka yang paling utama engkau doakan kepada Allah adalah ampunannya. Mintalah ampun kepada Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, maka segala hajatmu akan dikabulkan oleh Allah walaupun belum engkau ucapkannya. Karena Allah Maha mengetahui segala bentuk yang ada di dalam hati kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kita di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah segala bentuk ujian dan cobaan di saat wabah corona ini, segala bentuk apa sahaja yang kita hadapi, sebagai penembus dosa. Kerana manusia selama mereka hidup di dunia, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa kesehatan, harta, jabatan, dan segala fasilitas yang mereka nikmati. Itulah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat. Demikianlah tausiah singkat kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.